Assalamu alaikum, this is your brother Ra'ef from Washington, D.C. As an American Muslim singer, I love traveling to experience the rich culture our ummah around the world has to offer. As the most populous Muslim country on earth, Indonesia is a bustling hub of Islamic culture that stretches back for hundreds of years. Bagi saya, ini adalah pengalaman yang sangat menarik dan memberikan banyak pelajaran yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Karena dengan menemani Ra'ef, saya jadi mengetahui tentang perbedaan kehidupan antara Muslim di Indonesia dan di negara lainnya, terutama Amerika Serikat. Hey, what are you watching, man? I'm watching this video on the victims of war in Gaza. Oh, look at the kids. We can fix them. Oh, mashallah. Hey, I know the guy on the video. This guy right here? Yeah. Is Dr. Jose Rizal. You know him personally? Yep, I know him personally. He really cares on those kind of things. And, you know, he has an organization called Mercy that always go to the victim and conflict area. And help, their organization helps them out? Yeah. Oh, that's cool. You can go there if you really want and curious about the... He's here in, Yep, I think he's in Indonesia because I just called him like around last week and he said he's around. I'd love to go see him, You yeah. wanna go there? Yeah, yeah. Okay, let's go. All right. Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee adalah sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dalam bidang gawat darurat medis dan mempunyai sifat amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi. Mercy bertujuan memberikan pelayanan medis untuk korban perang, kekerasan akibat konflik, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan bencana alam di dalam maupun di luar negeri. Mercy dibentuk di Jakarta 14 Agustus 1999 oleh sekumpulan mahasiswa Universitas Indonesia yang berinisiatif melakukan tindakan medis untuk membantu korban konflik di Maluku, Indonesia Timur. Berbicara tentang Mercy adalah merupakan kisah Dr. Jose Rizal, jurnalis, sebagai seorang relawan di daerah konflik. Tidak hanya di Indonesia, Dr. Jose pun mendharma baktikan diri ke tempat-tempat penuh mara bahaya. Dia bersama timnya pergi ke jalur Gaza yang tengah berkecamuk perang, ke Maluku saat konflik berbau sara mencuat. Bahkan, tim Mercy yang digawanginya mendirikan rumah sakit di Palestina. Nama Jose Rizal, jurnalis, selalu muncul di antara korban perang. Namun kemunculannya bukan dengan memanggul senapan atau menyandang pedang. Kehadiran Jose adalah membawa jarum suntik dan obat-obatan untuk mengobati para korban akibat perang atau konflik. Dokter spesialis bedah umum ini memang memilih menghabiskan sebagian hidupnya untuk membantu korban perang. Bukan hanya perang di dalam negeri, beberapa kali pria berusia 40 tahun ini menjalankan misinya di luar negeri. Lagi sibuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fine. Alhamdulillah. Sehat, dokter? Sehat? Insyaallah. Meskipun kemana-mana tapi tetap sehat ya. Harus sehat. Dan kami sangat tertarik, we're very interested ya about your journey, pengalaman dokter di banyak tempat, di medan perang, di daerah konflik.
maybe boleh share sedikit dok. Ini adalah sebuah NGO, non-governmental organization, dan kita melakukan pertolongan berdasarkan prinsip to help the most neglected and the most vulnerable people. Jadi kita tidak melihat latar belakang, apakah dia itu pemberontak, apakah dia itu anti Tuhan, apakah dia itu non-Muslim, dan lain sebagainya. So how did you get started in this? I mean, you've been doing this obviously for a long time. What inspired you to get started, and how long ago did you get started? Jadi kita diberikan amanah oleh Tuhan pencipta alam semesta, kecerdasan, kesehatan, kekuatan, dan keberuntungan. Nah, amanah ini tidak layaklah kalau hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, tapi harus dibagi juga dengan orang-orang yang paling menderita dan paling terlupakan tadi. And how did you get started? Awal mulanya gimana dokter? Ya, jadi kita baru tamat dari graduated from university, ya. Tamat saya sebagai ahli bedah ortopedi traumatologi. Universitas Indonesia. Indonesia University. Kemudian kita lihat ada konflik horizontal di Maluku, ya. Dan kita diminta untuk datang ke sana. Kita berangkat ke Tual. Dan sesampai di Tual kita lihat korban bergeletakan. Dan korban bergeletakannya membuat kita merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam artian kok bisa terlantar. And how many places? I mean, obviously, Mercy does a lot of work. How many places have you personally visited? Yang banyak sekali negara yang saya kunjungi, termasuk di dalam negeri ada beberapa misi seperti Maluku, kemudian tsunami Aceh, ya, Bengkulu, Padang dan sebagainya, Afghanistan, Irak. Gaza, Lebanon Selatan. You've been to all of these places. Yeah. MashaAllah. Wow. So traveling to all these places and seeing, death, and seeing human suffering, and seeing the people who need help the most, how has this affected you personally? How has it affected your iman? How has it affected your connection to Allah? Ya, sebagian dari korban itu adalah saudara saya seiman. Tapi dalam melakukan pertolongan saya tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Tetap harus netral. Jadi neutral is our principle. Ya. Tidak boleh membedakan korban. Yang boleh kita bedakan hanya the most neglected or the most vulnerable. Selanjutnya nih, dekat-dekat ini mau rencana kemana dokter? Kita tetap fokus di Gaza untuk pembangunan rumah sakit. Karena rumah sakit ini sudah tahap selesai dan ada ya dokter ya? Kita lagi bangun rumah sakit di Gaza. What are the challenges, especially for Gaza, because Gaza is closed off from all ends. Very narrow. Yeah, it's very narrow, and just to get in is difficult. And isolated. I mean, what challenges? How do you overcome the challenges, especially in a place like Gaza, where it's just so difficult to get in? Patient and sincerely. Allah, that's amazing. Patient and sincerely. Sabar dan ikhlas. Selalu, karena tidak mudah memang. Karena masuk tidak bisa. Kita tunggu. Lobby lagi. Momen paling teringat, the most memorable moment during in conflict area or war area, apa? Sebenarnya saya sangat terkesan dengan Afghanistan. Ya, jadi mereka sangat setia kawan. Jadi suatu saat saya beriringan dengan mereka keluar dari Afghanistan, tapi di tengah jalan saya ketinggalan. Pada saat itu dalam keadaan bombing, ya. Besoknya dia kembali lagi jemput saya. Saya katakan, kenapa Anda balik? Ini daerah berbahaya, nggak bisa. Saya diperintahkan oleh ketua suku untuk menjemput kembali Anda. Wow, such an inspiring story. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the work that you do and continue to give you the courage and iman to, this is really inspiring. I don't know if I have it in me to do what you do. This is a lot of work that you're doing, and a lot of times people misuse the word jihad, but this is sort of a jihad, a struggle in and of itself, is it not? Ya. Jadi jihad tentang diri ya dokter ya. Mungkin dokter punya konsep tersendiri tentang apa yang dokter lakukan ini, bersedekah, berjihad bukan dengan harta saja tapi juga dengan jiwa dokter. Jadi kita mengembangkan konsep jihad profesional di Mercy ini. Yang dimaksud dengan jihad profesional itu adalah bagaimana pertama mau meluangkan waktu
time, ya. Time. Kita meluangkan waktu untuk diskusi, untuk memecahkan masalah, untuk mencarikan jalan keluar segala problem masyarakat, gitu ya. The most vulnerable and the most vulnerable people tadi. Yang kedua, bagaimana menimbangkan ilmu kita, pemikiran, teknologi yang kita punyai. Seperti Rumah Sakit Gaza, banyak sekali profesional yang terlibat dalam membuat gambar dan lain sebagainya. Yang ketiga, uang. Kalau kita punya uang, ya uang kita donatkan. Yang keempat baru juaraga. Kalau juaraga itu dalam rangka, maksudnya kalau sudah kita ada kalkulasi segala macam, ya udah tawakal. Oke, keluarga pernah protes nggak? Oh pasti. I'm asking whether his family is like protesting because he was always going around. Yes, it's tough. Akid is tough for the family. Akid is tough for the family. Gimana dokter? Jadi kita jelaskan kepada keluarga bahwa hidup itu dimanapun bisa mati. Jadi ketentuan mati itu sudah ada di tangan Allah. Jadi kita yang penting adalah berhitung. Berhitung tidak ikhtiar ya dokter, dan tidak masuk tiba-tiba langsung bukan dengan takabur gitu ya. Jadi kita berhitung kemudian baru tawakal. Dok, mungkin kita pengen tahu lagi apa yang dilakukan Mercy sekarang ini, boleh nggak dok? Boleh. Kita lihat apa yang kita lakukan program-program Mercy ya. Oke, well, it's taking us to see the program of the Mercy. Awesome. Yeah. Inilah networking kita, para donatur-donatur kita yang membantu kegiatan kemanusiaan, terutama pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. So, how are you able to make these connections? Ya, kita menggunakan segala fasilitas, mulai dari SMS, kemudian Facebook, Twitter, newspaper, surat kabar, televisi, apa saja. How are people able to trust your organization? I mean, why not give it to any other? Pertama kita tekankan dalam organisasi ini, orang-orang yang ada di organisasi ini harus bisa dipercaya, pemegang amanah. Yang kedua, organisasi ini harus netral. Yang ketiga, independensi dari segi dana. Jadi kita dan diaudit Pak ya? Diaudit. Nah, terutama independensi ini. Jadi kita bukan underbow dari suatu kelompok dan lain sebagainya. Kita betul-betul menjaga prinsip netralitas ini. So mungkin itu yang membuat mereka percaya. Kurang lebih ada berapa dana yang mungkin sudah terkumpul atau yang sedang ada atau bagaimana? Jadi untuk membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza, kita berhasil mengumpulkan 120 miliar lebih. 120 miliar, subhanallah. Semuanya dari masyarakat, tidak ada dari pemerintah, tidak ada dari asing. All from people, for the people. That's amazing. From Indonesian people. Indonesian people. Are there any other? I mean, I don't know. Are there any? I have never been to Gaza, but are there any other hospitals that are built by other countries in the same way, or is this? Ada dulu sebelum blokade Rumah Sakit Uni Eropa. Tapi sekarang udah nggak ada. Masih ada. Masih ada. Sebelum blokade. Tapi setelah blokade ya kita yang bangun. But I'm talking about other Muslim countries. Are there any other Muslim countries? Nggak ada dari negara-negara lain, nggak ada, hanya dari Indonesia aja. Maksudnya rumah sakitnya? Rumah sakitnya? Nah, dari Indonesia. Only from Indonesia. Wow, man. Except from European Union. Man, I'm telling you, Indonesia's freaking amazing. Indonesia keren banget. So great ya, dan semua ini ya Pak, semua lembaga, semua kelompok masyarakat. Ini yang kita tampilkan aja, sebenarnya banyak lagi. I wish we had the world, the Ummah has so much to learn from Indonesia. In faith in action. Indonesia harus negara lain harus banyak belajar dari Indonesia dalam keimanan yang diimplementasikan langsung ke sebuah aksi, dan Mercy sudah melakukan itu. Dan kita bukan negara kaya. See, this is so amazing and so sad at the same time. It's amazing and sad because not more people. Oke, kita coba lihat program kita yang terbesar, yaitu pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Kita lihat model. Ini Rumah Sakit Indonesia di Gaza, tempatnya di daerah Bethlehem. Kita bangun dari tahun 2011. Oke.
di luas tanah lebih kurang 1,6 hektar. So the construction workers and the designers are all from Indonesia. Yeah, except for kecuali worker untuk pembangunan basement. Karena kita belum tahu bagaimana cara cari barang. Setelah basement selesai, ke atasnya kita. So again, maybe I'm still in complete shock that this is the only hospital of this kind. Jadi ini satu-satunya rumah sakit di Gaza. Oh tidak, tapi yang terbesar di daerah utara. Yang terbesar. Dan mungkin juga kalau dari segi bangunan terbesar di Gaza. Well, I'm sure it's not the only hospital, but it's the only hospital that is funded by Indonesian citizens or the citizens of not a government organization. That's incredible. Subhanallah. Jadi kalau dilihat ada berapa bangunan, Dok? Di sini mungkin masjid ya. Ya, jadi ini bangunan rumah sakit. Oh, ini ya, rumah sakitnya di sini ya. Jadi ini 10.000 meter persegi. Terdiri atas setengah basement dan dua lantai. Tapi fondasinya untuk 5 lantai. Itu fondasi untuk 5 lantai. Nah, ini masjid. Ini bukan kita yang bangun, tapi masjid tua. Lalu kita rehab. Nah, ini Wisma Indonesia. Untuk tempat stay bagi orang-orang yang ingin ke Gaza, boleh tinggal di sini sebagai Wisma. And how far is it from the occupied territories, the border? Gimana? This is Gaza. This tiny strip of land right here. Yes, like a strip ya. Like a strip ya. Ini Mesir. Oke, here's Egypt. Ini Jordan. Ini West Bank. Ini Syria, Golan. Ini Lebanon. Jadi kita rumah sakitnya ini panjangnya di sini. 3 kilometer dari perbatasan Israel di sebelah utara. Like 3 kilometers from the borders from That's Israel. very close. Yeah, very close. Isn't that a dangerous place for it to be? Ini daerah yang sangat berbahaya. Makanya kita bangun rumah sakit di sini karena dulu pertempurannya pada tahun 2009 ketika kami masuk itu pertempuran yang paling dahsyat di daerah sini. Yeah, it's a very dangerous area. That's why they built a hospital. All of Gaza is a dangerous area. All of area is dangerous. Subhanallah, that's amazing. Like you said, the most vulnerable, the people that need it the most. Yep. Apa pernah ada gangguan saat membangun ini? Is there any distraction from people or from? Nah, dari people enggak, tapi ya susah mencari barang. Karena ini daerah blokade, ya, jadi up and down ya untuk kita. Supply berarti ya. Supply ya. Kemudian pernah juga kena rudal kecil, kamar jenazah kita. Oh kena. They face some difficulties in supplying the materials. Getting like cement and iron, and equipment. All. Now sekarang ini tahap pembelian equipment. Rumah sakit sudah selesai. Jadi sudah berapa persen yang? Sudah 100% rumah sakit. Oh, 100% done. Okay. Jadi tinggal equipment. You're waiting on all the equipment. Equipmentnya kita beli dari orang Gaza sebagai supplier, supaya ada 2 tahun maintenance. And on all of this is all the equipment and stuff. Is it already in Gaza or does it have to be? Jadi nggak di Gaza ya dari luar. Jadi dia sebagai importer. And how is it going to be imported? Does it get it through? Masuknya nggak mana? Or you don't know exactly. You don't know from underneath. From the top, kita nggak tahu. Pokoknya tahu ada barang kita bayar. Okay. You don't know where it comes from, but whatever is there. When there's a will, there's a way. Yeah. It'll find its way to the hospital. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ini sudah bisa mulai digunakan berarti, Dok? Belum bisa karena equipment belum ada. Oh, kira-kira targetnya mulai bisa digunakan kapan? June. Jadi Juni ini kita bisa gunakan. Insyaallah. June 2015 started operation. Insyaallah. Alhamdulillah. Wow, that's amazing. Yep. Subhanallah, may Allah bless it and protect it. May Allah protect it. That's the most important thing. Dan dokter selalu ngontrolnya setahun berapa kali ke sini? Saya 2 kali ke Gaza. 2 kali. Termasuk nanti pas opening nanti akan datang dong ya? 3 kali. Insyaallah bulan Juni. Mungkin saya dan Pak Raef kita mau pamit dulu, karena kita harus pergi lagi ke tempat yang lain, dokter. We gotta go, and we are very happy. Thank you so much for spending your time with us and showing us the work that you guys do. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. I thought of this before over a million times. The J word, jihad. Ooh, sounds scary, right? I love today's visit
because Dr. Jose truly showed us the real meaning of jihad, to struggle and work hard in the way of Allah. I found it so interesting how calm and humble he was as he explained what mercy does and how close to death he has been on so many occasions. Being the first to respond to those affected in conflict zones without taking sides, regardless of religion or race. If people needed help, Mercy was there. It was truly inspiring to see that the hospital they built was funded by regular everyday Indonesians. The fact that they care about their brothers and sisters in need reflects the true notion of brotherhood and sisterhood. The best of you are those that are of benefit to others. This is what Prophet Muhammad, peace be upon him, has taught us. I pray that Dr. Jose is protected and blessed in the work that he does. Man, alhamdulillah for meeting such cool people. I never thought that I would ever feel this way. I ask Allah to bless you every single day.